Semua. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita perjalanan ketemu Ustadz yang nanti besok malam kita acaranya takbir akbar. Kita naik lift dulu, kayaknya sinyalnya akan sendat. Udah di bawah semua udah. Wah, 45 mantap. Nih. Namping. Ustadz mana? Itu Ustadz. Nah itu. Itu Ustadz. Kita sekarang menuju lokasi pengobatan. Banyak kawan beliau-beliau ya, ulama-ulama, masya Allah ya, kompak jadi satu. Ini juga kawan kecil. Kita akan keluar dari hotel. Yang mengawal kita banyak teman-teman yang hanya beli banyak tuh, kita bawa mobil lah ya. Sini Gus. Kita ke Paluka. Kunci Bapak Lupi. Ayo. Nggak mau. Oh nggak mau gimana? Apa? Nanti saya ya yang pegang kamera, kita ganti mobil. Minggiran saya. Ini naik dulu. Anu itu alamat pengajian. Nah kita sekarang perjalanan menuju. Ya Allah, Abi duduk di mana? Aku naik mana? Ya wis. Aku naik mobil di pantai. Ayo masuk. Nah ini pengawalnya. Alhamdulillah ya, beliau dikawal ketat. Untuk di Lampung itu masya Allah sambutannya luar biasa, para ulamanya, kiainya ya. Jadi teman-teman doakan, jangan tidak usah khawatir, beliau dijaga ketat. Kita untuk ke tempat pengobatan dijaga 3 mobil insya Allah ya. Semua udah, ini belum dari sebagian dari santri kita, ini bagi itu udah sebagian naik mobil. Gus Sadar udah makan belum? Belum. Kenapa belum makan? Loh, kalau kamu tidurkan kayak gitu, mas-mas duduk di mana? Mas-mas duduk di mana? Abi duduk di mana, Abi? Di belakang. Ya, merapat ya besok malam. Tempatnya itu kalau di pondok, setelah rapat kita tadi, di pondok tempatnya nggak cukup ya, ada batas karena santri di pondok itu aja totalnya 350. Belum dari jamaah majelis taklim, setiap wilayah itu kayaknya diambil 100 jamaah. Jadi kita taruh di tempat baru ini loh nak, ini mulai rewel ini ya. Maunya jajan kata nih, mulai rewel ini ya. Nanti aja mampir di Indomaret, ada. Mana? Oh iya itu Indomaret, apa isinya? Wonogiri hadir, Gus Family hati-hati. Iya masya Allah ya. Kalau kita belum bisa berjumpa untuk saat ini, datang ke pondok ya, di miladnya Gus Idris nanti. Datang semua ke pondok insya Allah ya. Gus Idris abis ini kita ada di pondok selama 1 minggu. Kita pending dulu untuk ke Sukabumi. Jadi untuk ke Sukabumi kita pending dulu, kita persiapan untuk milad selama 1 minggu di pondok kecil kan sayang. Habis dari Lampung ini kita ada di pondok ngurusin milad ya. Setelah di pondok milad selesai kita langsung ke Sukabumi. Mohon maaf kalau kita pending lagi ya, manusia cuma bisa berencana tapi Allah semua yang menentukan. Ditempati anakmu? Saya juga leh. Banyak ini kan semuanya. Ya, monggo wes. Ayo mau duduk di mana jenengan? Apa enggak di depan aja? Ya enggak, yang nyoting di depan. Oh, Gus ada di depan sama Mas Muhammad. Ayo. Itu anakmu. Mau tempat duduknya abinya nggak boleh ditempati. Ayo ada sama di depan ada Mas Muhammad. Ditempati. Ditempati le tempat mulai. Ya Allah ya Rabbi. Gio juga live ya kalau mau lihat Gio. Dari Cianjur dia doakan, alhamdulillah ya didoakan terus.
Taiwan Assalamualaikum hadir Umi, dulu. semoga Ada- Baringi ada selamat. dulu ya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang di Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Selamat pagi para pecinta-pecinta dakwah. Selamat pagi umat Islam dimanapun Anda berada. Salam ukhuwah, salam perjuangan. Alhamdulillah hari ini kami bersama para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang ada di Lampung dan Bandar Lampung, yang insya Allah besok sore kami akan mengadakan tablek akbar, zikir untuk negeri, doa untuk bangsa, yang insya Allah akan diselenggarakan di MTS Darut Tauhid, ya, sekali lagi di MTS Darut Tauhid, Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung. MTS Darut Tauhid, Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung, insya Allah. Jangan lupa ajak seluruh masyarakat, jangan lupa ajak seluruh keluarga, ayah, ibu, adik, misanan, pindoan, semuanya, menantu, mertua. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh ketemu jodohnya di majelis ilmu, insya Allah berkah. Yang sakit, yang jomblo, yang sumpek, yang susah hidupnya, insya Allah berkah majelis ilmu. Allah akan bukakan pintu ar-rahmat, Allah akan bukakan pintu al-barakat, insya Allah. Jadi saya mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat seluruh wilayah Sumatera, khususnya Lampung dan sekitarnya, hadirilah panggilan suci baginda Rasulullah SAW dalam rangka tablek akbar, zikir untuk negeri dan doa untuk bangsa. Insya Allah besok Kamis malam Jumat bertempat di MTS Darut Tauhid, Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung. Insya Allah akan dihadiri para habaib, para zuriyah, para ulama, para kiai, para masyayikh. Insya Allah bersama-sama kita berdoa bersama-sama untuk bangsa, kita zikir bersama untuk negeri, kita bersolawat bersama-sama agar bangsa kita jadikan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bangsa kita dijauhkan dari musibah, bangsa kita dijauhkan dari malapetaka, dan mudah-mudahan negeri kita, seluruh umat Islam khususnya, untuk mendoakan para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, para dai-dai kita, para mubaligh-mubaligh kita, supaya bisa terus istiqomah berdakwah dan berjuang menegakkan i'la kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa bersama, zikir untuk negeri, doa untuk bangsa. Mudah-mudahan seluruh bangsa Indonesia menghargai perjuangan para ulama, yang mana kemerdekaan ini, kemerdekaan bangsa kita ini tidak lepas dari darah para ulama, darah para santri, darah para kiai, darah para habaib, darah para ulama-ulama kita. Maka dari itu saya mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat, Kamis malam Jumat besok kita akan menggelar tablek akbar bersama para ulama, para kiai, para masyayikh, yang intinya kita berdoa untuk bangsa, supaya bangsa kita jauhkan juga dari wabah penyakit, khususnya yang melanda bangsa kita saat ini, yaitu wabah penyakit corona. Dan alhamdulillah kita sudah bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, kita berjuang bersama. Terima kasih kami sampaikan kepada para pejabat pemerintahan yang telah membantu acara kita besok, ya, kepada seluruh masyarakat, para kiai, para ustadz, para ulama pondok pesantren di daerah Dusun Titipasan dan sekitarnya. Mudah-mudahan kebaikan Anda semua dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saat ini kita sedang perjalanan menuju pengobatan. Hari ini hari pengobatan masal terakhir, ya. Hari ini pengobatan masal terakhir. Kita di Lampung pengobatan hari terakhir, ya, karena besok kita sudah mempersiapkan ada tablek akbar, Ru'yah masal. ya, dan juga ru'yah masal. Besok kita ru'yah masal, ya, malam Jumat di MTS Darut Tauhid, Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung. Pasti mata ikut ya, nggak tahu anunya, kabupatennya. Mungkin ada yang bertanya kepada para pecinta-pecinta Kiu Lampung. Ada yang tanya enggak, Mas? Belum, masih belum. Nggak gelap aja ya? Agak. Nggak gelap, ini sudah wajah saya ini sudah gelap. Nah, gini kan kelihatan keren pemirsa. Ya, kelihatan ganteng. Sudah jelek, dasarnya jelek ya jelek. Makanya gitu. Orang itu keren kalau ganteng, kalau kasep, kalau tampan, walaupun bangun tidur tetap tampan. Tapi kalau sudah dasarnya jelek, walaupun sudah pakai make up berlapis-lapis tetap jelek. Ini Gus ada Desa Titipasan di kabupaten mana ya? Ini yang saya di HP siapa yang nyimpen di HP Umi? Di HP Umi. Mas, Gimana? Mas Muhammad ada tapi kemarin tuh. Ada yang kemarin. Kawasan apa, Mas? Ya, dicek dulu ya, tunggu dulu, jangan di off. Ayo bersama-sama. Nanti dapat bonus foto. Pesawaran, Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran pemirsa. Kecamatan Tegineneng. Kecamatan Tegineneng. Kabupaten Pesawaran apa? Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran. Pesawaran, Kecamatan Tegineneng apa Tegineneng lah ya. Serah.
Saya nggak tahu entah Tegineneng cara bacanya atau Tegineneng ya. Ya, itu kecamatan Tegineneng, Kabupaten Sawaran, Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung, MTS Darut Tauhid. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Ajak seluruh masyarakat, mengajak, ini adalah dakwah. Dan dakwah adalah cinta. Dan cinta meminta semua yang ada dalam diri kalian. Masya Allah. Gak ada alasan untuk dakwah. Waduh Gus, saya nggak bisa dakwah. Loh kenapa? Saya repot Gus, setiap hari ekonomi saya, setiap hari saya harus bekerja. Rasulullah kurang, beliau seorang pembisnis. Rasulullah beliau seorang pedagang, tapi tetap dakwah, bukan? Nggak ada amal yang lebih indah daripada dakwah, Mirza. Alasan apa lagi? Waduh saya puasa capek, tiap hari saya harus puasa ibadah sama Allah. Rasulullah itu kurang apa tirakatnya ibadahnya. Beliau sholat sampai lututnya bengkak, tapi beliau tetap dakwah. Ayo alasan apa lagi? Dakwah, ayo dakwah. Dakwah dengan semua apa yang ada dalam diri kita. Mengajak pun, ayo hadir ke majelis ilmu, ayo hadir ke majelis zikir, ayo hadir ke majelis sholawat. Itu seluruh penduduk langit sudah viral di situ. Anda ngajak saja ya. Masya Allah, luar biasa sambutan para ulama-ulama di Lampung ya. Semangat, semangat. Dapat salam dari Padang. Waduh, saya suka masakan Padang, limpah-limpah. Masakan Padang nggak kuat di lidah itu ya, menggoda lidah itu adalah apanya? Rendangnya, bumbu rendangnya itu. Saya itu waktu di pondok itu belajar bikin rendangnya Padang, gagal terus. Makanya ini masuk di markas Padang. Tiap hari makan terus Padang terus. Sehari 5 kali Padang itu. Ajib. Sampai perutnya kayak gitu. Sampai kayak gini melahirkan, Masya Allah. Ya Allah. Kolesterol. Tidak ada amalan yang lebih indah, yang lebih hebat, yang lebih ampuh daripada istiqomah. Para wali min auliyaillah, para kekasih-kekasih Allah itu beliau istiqomah dalam berjuang. Waduh, saya punya amalan wirid tiap malam, nggak bisa dakwah. Rasulullah kurang apa? Beliau baca, memuji, tasbih, tahmid, zikir, tapi beliau tetap berdakwah. Maka jangan lupa dakwah. Dakwah terus. Ya, dakwah terus sampai Allah berkata waktunya pulang. Karena Allah suka melihat kita dakwah, Allah senang melihat kita dakwah. Untuk menarik perhatian Allah, barang siapa yang menolong agama Allah, menghidupkan agama Allah, maka akan ditolong oleh Allah. Sebaliknya, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Barang siapa yang mempermainkan agama Allah, maka akan dipermainkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sampaikan, jangan sekali-kali mempermainkan agama Allah. Jangan sekali-sekali mempermainkan ulama-ulama yang memperjuangkan agama Allah. Jangan pernah sekali-sekali memerangi, memusuhi para ulama-ulama yang istiqomah memperjuangkan agama Allah. Maka Anda akan dipermainkan hidup Anda. Maka Anda akan sengsara, akan berantakan porak-poranda hidup Anda. Itu ya, ayo cintai para ulama yang istiqomah ya. Karena ulama-ulama yang istiqomah itu fitnahnya luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Lagi di zaman-zaman fitnah, Nisa. Perjalanan menuju pengobatan. Ada lagi yang tanya, Mas? Terus katanya ditunggu ke Padang. Padang. Oke, saya pengen ke Padang. Pengen merasakan itu, pengen pernah tersirat dalam benak kita. Jadi itu rumah di Padang itu kan menyenangkan kalau dilihat ya. Rumah yang cangkruk itu apa ya, bahasa cangkruk itu ya? Oh ya. Rumah panggung, terus di situ disambut, terus kita makan-makan khas Padang. Wah, kayak kita itu hidup di masa lampau. Kalau kita belajar Rogo Sukmo itu ya, Rogo Sukmo itu melepas tubuh halus Raga Sukma. Itu tak terbatas ruang dan waktu. Terkadang anak-anak yang belajar Raga Sukma itu melihat pohon yang besar di sebuah bangunan. Ternyata itu berapa tahun yang lalu. Makanya saya pernah berimajinasi, saya pengen di rumah yang panggung khas Padang gitu ya, terus makan-makan bareng-bareng di situ bersama para ulama-ulama indah, bersama orang-orang soleh. Seakan-akan kita hidup di masa lampau. Lorong waktu. Kalau apa kan berhayal, berimajinasi. Mudah-mudahan tercapai. Assalamualaikum Gus, saya Padang juga. Padang asik. Pipa khusus. Saya paling suka ya. Makanan yang terkenal itu adalah Padang, Masya Allah. Saya yakin orang Padang itu cinta ulama. Orang Padang itu cinta ulama, Masya Allah. Saya penggemar Padang, fans berat sama masakan Padang. Demi Allah, saya di sini masuk di Lampung makan Padang terus setiap hari, nggak mau yang lain dan nggak mau selingkuh dengan yang lain, setia dengan Padang. Maka salam cinta untuk kalian dari Padang. Allah. Padang Pariaman. Masakan Padang enak tapi mahal. Walaupun mahal, kalau kita udah cinta pasti dicari. Harta itu mudah dicari, tapi kenyamanan hati, kepuasan hati itu susah dicari, Mirsa. Ya, ikuti kata hatimu.
Misalkan nih, ya sering saya sampaikan, Anda nggak punya duit tapi ngidam pengen beli padang. Nggak punya duit tapi ngidam banget, anaknya, istrinya, orang tuanya, seluruh keluarga ngidam. Tapi punya HP, kira-kira HP Anda dijual nggak untuk beli padang? Anakmu sudah ngiler pengen beli padang, istrimu ngiler pengen beli padang. Ini kalau nggak dituruti setruk ini. Punya HP satu, duit nggak punya, pengen makan padang semua. Kira-kira dijual nggak? Ayo, jawab. Tak ada dia nanti. Apa jadi nilai? Ini hadiah itu namanya apa? Di YouTube itu bahasanya apa itu? Undian. Kan Giveaway. Apa? Giveaway ya? Oh, Giveaway. undian. Jual nggak tuh handphone? Kalau orang yang cerdas, orang yang hebat, jual saja. Yang penting anakku, yang penting istriku bisa puas makan padang. Masalah HP nanti bisa beli yang jelek-jelek, yang penting bisa telepon. Ikuti kata hatimu asal tidak menyimpang dari syariat. Ya, misalkan nih kita punya rumah gede di kota, pengen umroh, jual nggak tuh rumah? Berani nggak? Kalau berangkat umroh tanpa banyak pikir, jual rumah. Yang penting istri umroh, anak umroh, keluarga umroh. Nanti beli rumah yang sederhana di desa kan murah-murah. Orang yang banyak mikir, ini perbandingannya. Saya punya ini fakta ya. Satu TKW lulus SD aja enggak. Yang satu ini sudah sarjana master gelarnya ya. Sudah master lah. Kalau master itu berarti apa? Master pokoknya di atas sarjana lah. Ya itu. 5 tahun kemudian TKW pulang, punya restoran, punya homestay, punya rumah makan cabang banyak di mana, dia sukses. Padahal nggak punya ijazah, SD aja nggak lulus. Yang satu ini yang gelar master, yang sudah berpendidikan tinggi, masih bingung mau usaha apa. Karena apa? Banyak mikir. Tahu enggak? Mau usaha ini takut jedot, mau usaha ini takut bangkrut, mau usaha ini takut rugi. Makanya jangan banyak pikir, langsung ambil bismillah. Itu selagi bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Insyaallah. Nggak usah banyak pikir. Pengen apa aja ikuti. Misalnya ya tempat umum ngantuk, tidur nggak? Berani tidur nggak? Tapi kalau Anda malu, nggak mungkin bisa tidur. Aduh, malu dilihat orang, apalagi public figure. Dilihat orang, saya pernah kalau ngantuk di bandara tidur pesetan udah, walaupun banyak yang kenal. Tidur. Tapi kalau Anda malu ngempet ya stroke. Tidur kok diempet ya? Ngantuk kok di. Nah, jangan. Kus cerita akhir zaman. Kalau kita cerita akhir zaman tuh ngeri, nggak cukup 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam nggak cukup. Saya pernah ceramah, yang mana ceramah tentang akhir zaman. Ada yang sampai pingsan pemirsa. Waktu tatkala kami menceritakan tentang jembatan Sirat, yang mana jembatan itu akan menuju surga dan neraka. Kalau kita cerita akhir zaman itu luas sekali ya, tanda-tanda akhir zaman. Sebelum kita ke padang mahsyar, ke jembatan Sirat itu akan ada 10 tanda kiamat besar. Seperti munculnya Dajjal, seperti matahari terbit dari barat, seperti Ya'juj Ma'juj, terus banyaklah ya tanda besar dari kiamat itu banyak sekali. Yang mana kita harus paham juga. Ya, sekarang sudah mulai bermunculan tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kemunculan Dajjal. Ini sudah jelas-jelas nyata. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ini sudah jelas-jelas nyata. Ini pertanyaan yang menarik, Bi. Bisakah kematian itu di request? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Allah menciptakan ilmu banyak, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Dan Allah juga menciptakan ilmu di situ. Ada irhas, ada mukjizat, ada karamah, ada maunah, dan juga ada istidraj. Semuanya ini ilmu Allah. Allah ciptakan. Istidraj ini ilmunya iblis, ya. Ini sekedar pengetahuannya ya, sekedar pengetahuan. Tapi kalau untuk mendalami Anda harus cari orang ahli tasawuf, ya, biar nggak salah paham, biar nggak tersesat nanti. Hanya sekedar pengalaman saja, ya. Semoga Allah mendapatkan ridho, mendapatkan izin. Nah, ini nggak boleh dipublis sih, kurang etis juga, karena ini membahas tasawuf, membahas hakikat, ya. Jadi semoga berjajar dengan syariat kita. Kematian, maut, jodoh, apalagi yang nggak bisa dirubah itu, takdir mubrom namanya. Rezeki, maut, jodoh itu yang takdir mubrom nih ya, nggak bisa dirubah. Namun hakikatnya kedekatan kita sama Allah, Allah sesuai prasangka hambanya, ya, menembus batas di sini. Semua bisa di request. Mau jodoh kek, Anda mau minta yang cantik atau gimana, mau tai lalatnya di sini atau di situ, ya bisa. Kalau Allah sesuai prasangka hambanya, nyambung, connect sama Allah. Karena kata rohu. Yang kedua, rezeki sangat bisa. Anda mau minta request sama Allah yang seperti apa rezekinya. Yang ketiga, tapi ada ilmunya, itu harus belajar sama orang ahli tasawuf. Yang ketiga, maut pun kita bisa request. Contoh banyak para ulama-ulama kita sebelum wafat, beliau sudah menyiapkan kain kafannya. Beliau ingin mati di Masjidil Haram, ingin wafat di Mekah Al-Mukarramah. Banyak ulama-ulama kita. Apa perlu saya sebutkan? Ya, Mbah Maimun Zubair, beliau selalu request sama Allah, ya kan, pengen wafat di tanah suci. Itu udah
ada ulama yang sudah menyiapkan kain kafannya, banyak. Termasuk guru saya sendiri itu wafatnya itu beliau sudah menyiapkan bahkan tangannya di sini. Al Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, siapa yang nggak kenal dengan Sultanul Qulub? Beliau berkata sebelum wafat, nanti nggak sampai usiaku 40 tahun, nanti usiaku 40 tahun akan bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Ternyata benar kan? Usia 40 tahun beliau wafat. Nah, berarti di sini pertanyaannya, kematian bisa direquest nggak? Sangat-sangat bisa. Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi kalau dibahas sebelum kita bahas dari syariatnya, dari nanti dikirain apa itu aliran sesat. Kalau nggak paham itu katanya apa sesi benar. Gus, munculnya Al-Mahdi apakah semakin dekat? Sangat-sangat dekat, dan tanda-tanda itu sudah nyata sesuai yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu hadis sahih. Ya, makanya hadir tak kabar nanti kami jelaskan semuanya. Kita sekarang waktunya akan keburu-buru. Makanya kalau bahas tentang akhir zaman panjang sekali ya. Jadi fase-fase hidup, fase-fase umat Islam, fase-fase kejayaan umat Islam, mulai zaman nubuwah, zaman kenabian. Jadi umat Islam jaya di sini dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Terus yang kedua di zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi umat Islam ini jaya dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Jaya. Yang ketiga fase-fase yang mana umat Islam jaya waktu di zaman dinasti. Ya, ada dinasti Abbasiyah, Muawiyah, itu umat Islam jaya semua. Dan sekarang setelah fase-fase dinasti ada fase-fase yang mana umat Islam sangat gak enak. Yang dimaksud saat ini fase-fase Sultanul Jair, pemimpin yang diktator, tahu enggak? Pemimpin yang diktator, pemimpin yang zalim, pemimpin yang keji, yang mana di zaman-zaman saat ini umat Islam dibantai. Pemirsa, kita harus sabar. Apa sabda Rasulullah? Lihat, nanti suatu saat umat Islam akan dibantai di daerah Timur Tengah. Kita lihat sekarang, Palestina, mana lagi? Yaman, Irak, mana lagi? Ya, sekarang perang tuh banyak kan, Timur Tengah sekarang sudah mulai diratakan, bombardir, Suriah, ya enggak? Nah, itu pemirsa, zaman-zaman gana. Setelah ini, setelah zaman kita ini sebentar lagi, ya, akan ada zaman khilafah ala manhaj nubuwah, yang mana umat Islam akan damai dipimpin langsung oleh Imam Al-Mahdi. Di situ damai sekali, saking damainya anak kecil menjumpai kita, anak kecil yang sedang bermain dengan binatang yang buas seperti singa. Kenapa? Nggak ada perkelahian pertikaian sama sekali. Saking damainya, ada dari Medina, Yaman ke Medina, dari Yaman perempuan berjalan dari Yaman sedang melakukan ibadah haji umroh ke Mekah ke Medina. Aman, perempuan berjalan sendiri, nggak ada pemerkosaan, nggak ada pertikaian, nggak ada. Di saat itulah, di zaman Imam Al-Mahdi, umat Islam tenang, umat Islam damai, harta melimpah ruah. Tapi di zaman saat ini zaman peperangan ya, ini zaman peperangan, sudah dinas. Di zaman-zaman yang nggak enak kita hidup, maka perkuatkan iman kita. Nabi mengatakan, di zaman itu pagi dia masih beriman, sore dia kafir. Sore dia beriman, pagi dia kafir. Nauzubillah min dzalik. Makanya banyak pengkhianat ya. Saya sampaikan, jangan sekali-sekali memusuhi ulama, jangan, apalagi ulama itu berdakwah istiqomah, jangan. Karena daging ulama itu beracun. Karena mereka sudah berjuang benar-benar tulus. Apa buktinya kalau tulus? Mereka istiqomah. Gak ada ditanya orang yang istiqomah itu pamrih, gak ada. Orang yang istiqomah pengen dipuji gak ada, karena sudah warak, dipuji kenyang. Ya, awalan. Kalau anda awal berdakwah pengen dipuji, wajar, manusiawi. 1, 2, 3 kali wajar pengen dipuji, manusiawi, ya kan? Tapi kalau udah istiqomah terus sampai bertahun-tahun, hilang itu pengen dipuji manusia, ya itu hilang. Semuanya betul-betul kembali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka belajarlah untuk dakwah terus, hijrah. Ayo bantu ulama-ulama kita ya. Hanya untuk masyarakat yang ada di Lampung saat ini, mumpung kami mengajak berdakwah bersama bergandengan tangan besok dalam rangka tabligh akbar bersama ulama-ulama kita. Setelah kejadian tragedi penusukan Syekh Ali Jaber, apakah kita harus takut? Para ulama harus berhenti? Jangan, harus besarkan dakwah. Harus malah dibesarkan, harus tambah semangat. Jangan takut sama orang gila. Apakah Al-Mahdi sudah dibaiat kita muslimin juga jihad fisabilillah? Ada salah satu sahabat ya, sahabat seorang ustadz akrab sekali, yang mana menjumpai dengan sosok pemuda di Saudi ya, di Qatar, Saudi. Ciri-cirinya
mirip sekali dengan ciri-ciri Imam Al-Mahdi. Dan para ulama sana sepakat untuk membaiat pemuda itu, tapi pemuda itu tidak mau. Sedangkan yang kita tahu hadis Nabi, Imam Mahdi nanti dipaksa untuk dibaiat. Awalnya nggak mau, ya. Dan sekarang pemuda itu usianya sekitar 20 tahunan, kalau nggak salah beritanya seperti itu. Persis sekali ciri-cirinya, persis sekali. Itu kita bahas lebih luas di Majelis Ilmu. Gimana lokasinya? Lokasinya di dusun apa tadi Mas? Di MTS Darut Tauhid, dusun di MTS Darut Tauhid. Bentar ya, simak betul-betul, share. Bandar Lampung, ini sekarang di Bandar Lampung. Itu Mas, apa? La ilaha illallah itu loh. Itu loh, la ilaha illallah. Ya, berapa hari di Lampung? Di Lampung kita sampai hari Jumat. Jumat kita balik lagi ke Malang. Ini dusun Titipasan, Kecamatan Teginangan, Kabupaten Pesawaran. Dusun Titipasan, MTS Darut Tauhid, Dusun Titipasan, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Saya ulangi lagi, tempat Tabligh Akbar besok Kamis malam Jumat mulai ba'da Isya awal, yaitu bertempat di MTS Darut Tauhid, Dusun, ya Allah, ini akan menggerutu ini. Dusun apa? Titipasan, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Ya, di share ya. Anda share satu kebaikan, satu peluru bisa menembus satu kepala. Nanti satu kalimat, satu kata kebaikan, dakwah ajakan bisa menembus jutaan kepala. Masya Allah. Gus Idris bisa nggak nilai anak yang nusuk si Ali Jabir? Ya tunggu saja. Biar karena kita pasangkan proses hukum ya. Ini sudah sunatullah. Ya takdir qadarullah untuk saat ini ya. Biar apa? Kita tahu. Siapa dalangnya? Nggak mungkin orang gila itu nggak ada nyuruh. Nggak mungkin. Ya. Kita udah sampai teman-teman. Ini lokasi pengobatan kita. Lokasi pengobatan kita. Di sini. Ini di pintu gerbang juga udah ada yang jaga. Kiri. Udah ditunggu Sohibul Bait. Kayak kemarin ya Mas, diatur apa tempatnya? Lokasi. Tugasnya yang kemarin tetap jalan seperti kemarin ya. Kita turun dulu teman-teman. Ini Gus Adat. Mimi di dalam. Kalau Mimi ayo turun dulu. Sandalnya mana? Balik tugasnya kayak kemarin ya. Udah. Kita udah sampai. Pak. Nah, kita masuk ke Istana Megah. Kita lihat dulu ibu-ibu yang ingin berobat udah. Ya beliau udah pada nunggu di luaran sana. Salonnya nggak ada baterainya ya? Salon. Bentar. Pras, salonnya nggak ada baterainya ya? Masih. Kemarin mic-nya. Nah itu udah nunggu di luar ya, kita mau mulai. Ya udah kita closing dulu teman-teman ya. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya closing dulu ya.